Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Ini rumah proklamasi betul-betul menggambarkan pada masa lalu dan ada apa namanya gambaran yang menggambarkan keluasan daripada apa namanya daerah itu ya. Ini pagernya udah diperbaiki ya Bung Karno. Pak Rusdi ya. Di sini Apa ya, pagernya kelihatannya baru nih Pak Rusdi. Nah, itu pagar asli, justru kemungkinan besar waktu pada tahun di zaman Belanda ya, itu pagarnya ini memang seperti inilah, tidak berkelebihan. Oh, ini aslinya begini ya Pak Rusdi ya, pendek ya Pak Rusdi ya. Tidak ada pembatasan jelas seperti kita kayak zaman sekarang, pagar besi, orang lompat susah. Iya betul, orang tinggi ya. Gampang. Kita mulai saja ya Pak ya. Ya, silakan Pak Rusdi. Jadi pertama-tama saya mengucapkan ini, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, jadi hari ini kita coba menggambarkan tayangan-tayangan mengenai tempat di mana proklamasi tersebut diadakan. Ini foto yang saya dapat dari majalah lama. Ini menggambarkan tahun 45. Buktinya apa? Itu tugu belum ada ya? Proklamasi kan belum ada. Belum ada. Oke. Ya, jadi ini kalau mau dikaitkan dengan Bung Karno di sini sekitar tahun 43, 44 gitu. Di zaman Jepang tentu saja. Sebelum zaman Jepang Bung Karno masih dalam pembuangan. Oke. Nah, ini udah setelah tahun 45 ini sudah nih ya. Tahun 46 ya. Itu tandanya ada dibangun tugu. Dulu kita kenal sebagai tugu proklamasi, dibangun oleh wanita Jakarta, ya kan. Salah satu tokohnya itu Ibu yang dari UI ya Pak? Iya. Jadi saya kok jadi lupa ini Ibu. Iya. Jadi ngomong ini gambaran Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu dilukiskan di atas marmer itu. Padahal peta itu ya Pak Rusdi ya. Ini ya, peta ini ya. Yang peta ini ya, marmer ya. Iya, marmer. Dan itu kita tahu Indonesia setelah tahun 46 sempat tidak memiliki peta seperti ini karena keyakinan pihak Belanda Indonesia atau Republik Indonesia itu hanya sebatas Jawa dan Sumatera saja. Jadi Pak Rusdi, tapi tahun 45 sudah digambarkan. Bagaimana? Pak Rusdi, saya menemukan hal yang aneh nih Pak Rusdi. Ini apa ya? Lampu apa UFO nih? Mana? Ini nih yang atas nih. Ini nih yang atas nih. Oh ini. Ini apa ini? Nah itu lampu itu. Lampu yang ya? digantung. Karena pada ditarik ya. Itu dirasakan. Saya rasa mungkin sudah sejak kepemilikan orang Belanda sebelum proklamasi itu sudah ada. Lampu yang digantung ya? Iya. Oh oke. Jadi, nah ini tulisannya apa nih Pak Rusdi yang atas nih Pak Rusdi? Itu isinya dari proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tulisan tugu peringatannya sendiri malah nggak ada ya Pak Rusdi ya? Jadi ini sudah dibangun kembali, letaknya agak maju ke depan dan agak ke arah sebelah kanan itu karena ketika itu tanah persil di mana rumah proklamasi ini berada itu panjang ke belakang ini. Kiri kanannya itu rumah orang itu. Tapi ini asli ya Pak Rusdi ya? Belum dibangun kembali ya?
Ini yang asli ya? Ya, sekarang juga belum dibangun kembali, Pak Agung. Bukan, yang ini, yang tugunya. Ini tugu yang asli kan ya? Tugu yang asli, sebelum dipindah. Iya. Oke, kalau yang Sempat sekarang ini kan dibongkar dia nanti pada tahun udah bukan 61. asli ya? Tahun 61 dibongkar. Oke. Terus lanjut. Nah, Nah, ini udah. ini tadi yang saya katakan, suatu apa namanya, sudut pandang jauh ya, dari arah jauh bisa apa namanya, digambarkan itu bahwasanya ada jalan kena mobil ya, jalan mobil dari depan dulu. Itu kan ini sekarang nggak begitu. Ini karena orang naik sepeda ya? Iya, ada orang naik sepeda. Ini juga jadi tempat wisata atau gimana Pak Rusdi? Orang nonton begini Pak Rusdi? Saya berpengalaman seperti demikian, ya kan, terutama pada tahun 50-an, 51, 52, 53 itu terbuka untuk umum. Kita bisa masuk, kita minta izin, dan kadang-kadang dipakai sebagai rumah instansi ya. Ada yang tinggal di situ, ada yang datang menginap di situ. Tapi sesuai dengan pagar yang bisa dilompati, setiap orang bisa memanfaatkan untuk melihat ke dalam gitu. Oke. Nah, ini udah mulai dibangun ya ketika Gedung Pola ketika Gedung Pola dibangun itu, ya kan, memang Rumah Proklamasi belum dibongkar. Ya. Ketika hampir rampung, karena Gedung Pola itu letaknya di belakang persis. Dari foto-foto lama kita bisa lihat bahwasanya di belakang dapur ya, dapur dan kamar pembantu dan sebagai rumah itu sudah berdekatan tuh dengan bagian mukanya Gedung Pola yang sekarang kita lihat ada selasar dan sebagainya. Saya rasa Bung Karno itu pada saat itu membongkar Rumah Proklamasi ini juga dengan maksud dan tujuan agar jangan ada gedung atau benda yang menutupi Gedung Pola gitu. Ya. Oke. Nah, ini siapa nih Pak Rusdi? Ada yang membaca ini? Ya. Jadi inilah awal diadakannya proklamasi gitu ya. Jadi Pak Wiryo, ketua panitia. Pak Wiryo, ya Suwiryo. Ketua panitia beliau apa adalah nih, juga ada bagaimana? Ketua panitia apa beliau? Jadi acara proklamasi itu memang banyak dipersiapkan oleh beliau. Ada 3 orang penting di situ. Ya. Yang pertama adalah Pak Wiryo. Yang kedua adalah Pak Sudiro. Ya, Pak Sudiro itu adalah sekretaris Barisan Pelopor ya, orang dekat dengan Bung Karno, artinya orang-orang yang menduduki sekitar Bung Karno. Dan satu lagi adalah Dr. Muardi. Dr. Muardi ya, Dr. Muardi. Ya, Dr. Muardi itu adalah pimpinan Barisan Pelopor, ya kan? Waktu itu kan ada Barisan Pelopor namanya. Organisasi yang diberdayakan untuk mempersiapkan proklamasi. Pak Rusdi, ini berarti Pak Suwiryo ini adalah ketua panitia acara proklamasi ya Pak Rusdi ya? Iya, begitu. Beliau bertanggung jawab mempersiapkan semua, mencari alat-alat audio ya, ya kan, mikrofon itu, kemudian verstärker. Yang sayangnya ketika itu tidak ada pembuatan filmnya. Ini foto dapat dari mana nih Pak Rusdi? Ada foto-foto yang dibikin oleh IPOS ketika itu. IPOS Franz dan Alex Mendur ya. Itu yang bekerja pada saat itu di sebuah perusahaan pemberitaan Jepang itu ya. Nah, Pak Rusdi yang di belakang Pak Wiryo ini berkepentingan untuk membuat rekaman. Kenapa? Yang di belakang Pak Wiryo ini Bung Karno sama Bung Hatta.
Iya, Nah, ini sebelah kanan di di depan. belakang sini, kalau Iya, tidak salah ini ada Bufat ya. iya, Bufat Bufat, ada terus ini siapa nih Pak Rusdi? beberapa, Yang tengah ini. ada beberapa lainnya, di Yang tengah? antaranya juga itu ada beberapa orang di situ ada uh, uh, alhasil mereka-mereka itu orang penting lah. Saya kagak bisa Hmm, sebutin satu persatu ya. Tapi oke. yang jelas yang pakai baju putih ini kalau nggak salah adalah Mr. Suyono ya. Mr. Mister Suyono. Suyono. Iya, Suyono. Ada lagi Ini, dokter. Iya ini banyak Bu. lah Oke. mereka. Dan sebelah kanan itu adalah anggota pasukan pembela tanah air itu. Dokter Muwardi nggak kelihatan sini ya Pak Rusdi ya? Iya, dia di sebelah kiri itu ada tuh di Ini nanti. yang pakai peci ini. Iya, yang itu yang pakai pakaian tentara itu adalah anggota pembela tanah air, itu pengerek bendera. Ah, Di sebelahnya adalah Dr. Muardi. oh, yang ini ya di belakang yang Iya, pakai peci ya. pakai peci ya. Oh, yang di belakangnya. Oke. Iya. Nah, ini Nah pas ini bagian pembacaan teks ya. pembacaan teks Bung Karno. Nah ini Hmm. adalah pengerek bendera, apa namanya, Latif Ini Hendraningrat. ya? Oh, ini Pak Ya, Latif yang ini ya. ya Pak Latif. Dia Oh. adalah Cu dan Cok, ya jabatan kepangkatan tentara Hmm. sukarela pembela tanah air. Hmm. Oke, ini Bung Hatta di belakangnya ya. Ya. Oke. Lalu ya, nah ini ketika sudah akan diadakan pengerekan bendera. Jadi Oh, ya gitu. Jadi tiangnya masih ketika ada nggak waktu itu ya Pak Rusdi ya? Setelah ini Pak Rusdi. nah, tiangnya itu adalah tiang sementara dari bambu. Oh, dari bambu Gitu. ya. Ya. Hmm. Jadi nggak Nah ini permanen ya. urutannya adalah Ibu Fatmawati dan Ibu Trimurti ini. Trimurti yang mana Pak? Bu Itu Trimurti Pak. yang berbaju agak gelap. Ini ya, yang kanan Ya. ya. Oke. Yang ini siapa nih Pak Rusdi? Yang pakai celana pendek nih Pak Rusdi? Nah itu adalah pendamping dari Pak Latif Hendraningrat. Pak Latif yang ini, Pak Latif Ya, yang yang ini ya. tentara yang peta. Oh, yang pakai tentara peta ini ya, Pak Latif ya. Ya. Oh, oke. Nah, terus Nah ini ini dari sudut pandang yang lain dari dalam rumah. Kelihatan di sini hmm, ujung bendera dipegang Ibu Trimurti. Ya kan? hmm, Ketika akan dikerek ke atas. Ketika ya, ini mulai dilepas oleh Ibu Trimurti dan bendera mulai meluncur naik, hmm. semua hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berarti udah hafal ya Tanpa, Pak Rusdi ya? oh iya, sudah sebagai lagu yang Lagu perjuangan. bisa dikatakan sudah wajib setelah sidang Hmm, BPUPKI itu ada hmm, perubahan-perubahan. Itu hmm. merdeka itu Udah mulai ada. kan mulia itu. Oh, yang mulia-mulia udah diganti merdeka-merdeka ya? Dikasih merdeka Mulai tahun 45. 45. Oh, sebelumnya masih mulia-mulia ya? Masih mulia. Oke. Terus, nah ini Bung Hatta nih, Pak. Nah ini Bung Hatta juga ikut memberikan sambutan. Ini sebelum proklamasi atau setelah proklamasi nih, Pak? Sudah, Bung Karno sudah selesai membacakan proklamasi. Oh, gitu. Sebelum nanti pengerekan bendera. Jadi ini sebetulnya kembali mundur lagi ya. Nah, ini Pak Latif nih ya, yang ini ya, yang kumisan Ya. ini ya, Pak ya? Yang pakai pakaian tentara Jepang. Oh, ini Pak, yang kumisan ini Sukarela Pak. pembela tanah air. Okay. Yang ini saya penasaran yang pakai peci ini dari tadi. Alhasil foto-foto ini foto-foto asli. Foto-foto asli yang sudah kita kumpulkan sejak lama, sejak tahun 80-an. Sekarang ini ada usaha dari pihak Belanda yang menyelenggarakan pameran proklamasi itu, mereka kekurangan foto.
Mereka mau pinjam kita Yayasan Bung Karno. Oke. Nah, ini apa nih, Pak? Ini adalah 1 tahun proklamasi. Jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 46. Ini tahun 45, di rumah tadi ya, Pak Rusdi ya? Ya, di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu kebetulan tempat ini kemudian dipakai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Iya. Itu dipakai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir ketika tanggal 15, 16 Bung Syahrir itu pergi ke Jogja. Nah, itu ada laporan dari para wanita-wanita penggagas pembuat Tugu Proklamasi itu melaporkan. Nah, waktu itu Bung Syahrir menyatakan selenggarakan gitu. Kekhawatiran ada pelarangan dari pihak penguasa Jakarta gitu untuk jadi ini ada upacara pemancangan Tugu. Ini setelah ya Pak Rusdi ya? Setelah upacara perayaan ya? Atau sebelumnya ya? Sebelum ya? Belum. Ada pertemuan untuk memperingati proklamasi di Pegangsaan Timur. Ini pada Pak Rusdi, tanggal 17 Agustus tahun 46. Sebelah kanan ini ada orang-orang yang kayak berpakaian ini ya, apa namanya, kayak orang berpakaian Arab ya, atau Turki mungkin ya. Nah, ini siapa nih Pak Rusdi? Saya juga kagak tahu, tapi yang pasti kemungkinan besar itu adalah seorang ulama aja ya. Ulama ya, pada saat itu ya. Minta untuk memberi sambutan dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Ini kan pakai sarung nih. Iya, pakai sarung. Pecinya nih peci kayak itu ya, kayak apa? Tapi tidak pakai gamis, hanya gaya Indonesia pakai sarung dan pakai peci putih paling-paling itu. Iya, peci kayak peci Turki juga ya, mirip-mirip ya. Ya. Oke. Sebetulnya di sini ada kursi-kursi, tapi kursinya diangkat. Jadi acara biar itu luas ya. Acara di dalam rumah. Ya. Nah, ini ada lukisan nih belakangnya, nih lukisannya ya, siapa ini ya? Ini lukisan zaman Bung Karno masih tinggal di sini. Sebab ini tahun 46 Bung Karno sudah pindah ke Jogja. Oke. Nah, ini acara peresmiannya upacara, ya. Sebetulnya upacara mengenai pembukaan Tugu Proklamasi. Tanggalnya sama, tanggal 17. Itu di belakang gedung proklamasi, dan ini dipimpin oleh Bung Syahrir, oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, dihadiri oleh orang-orang Republik Indonesia RI, bukan Belanda. Pak Rusdi, pada saat itu kan ada Belanda ya, Belanda udah masuk Jakarta kan ya? Oh iya, mereka itu bisa dikatakan menguasai Batavia, mengambil alih dari akhirnya nanti pada akhir tahun 46 mengambil alih dari sekutu. Nah, pada saat itu ada tentara Belanda kan nih Pak Rusdi pada saat peristiwa ini? Ada. Mereka nggak ada urusan. Ini semua adalah tentara kantor penghubung. Jadi di Jakarta itu ada kantor di Jalan Cilacap. Namanya kantor penghubung tentara. Ada sejumlah orang-orang tentara yang tugasnya juga adalah mengawal Perdana Menteri Sultan Syahrir yang berkantor di rumah proklamasi ini. Berarti apakah peristiwa ini diizinkan oleh Belanda yang waktu itu datang ya Pak Rusdi? Apa gimana Pak Rusdi? Ini tetap masih adalah wilayah Republik Indonesia. Oh, Belanda lain lagi, di Jakarta nggak termasuk ini ya? Dia nanti setelah agresi Belanda pertama, baru diambil alih oleh Belanda di sini. Kan gitu. Oh, oke. Nah, ini suasana ini adalah dari dalam ya? Rumah, ya, di mana proklamasi diadakan tahun sebelumnya, 17 Agustus tahun 45. Pak Rusdi pernah masuk ke sini ya Pak ya? Kan gitu. Ya, saya dulu tahun-tahun 50
sering diajak, bukan sering, tapi berapa kali diajak ayah saya ke sini. Kita bebas kok, kita minta Kondisinya masih izin kayak gini, untuk Pak lihat Rusdi. ke dalam, ada foto-foto, ada, oh iya bagus, Hmm. ada. Kita punya satu seri, belum dibongkar tahun 61, kan gitu. Oh, punya foto-foto yang Pak Rusdi waktu kecil tuh sekalian motret-motret ya Pak Rusdi ya? Ya begitulah. Oh, boleh Pak Rusdi nanti diungkap Pak Rusdi isi dalamnya. Jadi alhasil ayah saya bilang, Hmm. selalu beliau itu menutur tempat inilah pada itu kan udah tahun 50 berapa itu ya, Iya. pada tanggal 17 Agustus tahun 45 bangsa Indonesia mengadakan proklamasi kemerdekaan. Hmm. Gedungnya masih begini, ya masih begini, belum begitu lama, tahun 50 kan. Iya. Iya. Saya masih kecil, belum Hmm. 10 tahun juga. Nah ini sebelah dalam, ini kamarnya Bung Karno. Ini ruang tamu ya Pak Rusdi, ruang tamu ya. Ruang keluarga. Oh, bukan ruang tamu, bukan ya? Nah, ruang tamu sebelah depannya. Oh, Ini depan ruang lagi. Ini keluarga. udah agak ke Ya, dalam ya. iya, ini pintu kamarnya Bung Karno. Hmm. Nah, ini apa nih Pak Rusdi? Ini ada patung atau apa nih Pak Rusdi? Ya, ketika tahun 50 memang berganti-ganti apa namanya pengisian barang-barang ini juga, kursinya ini pada tahun 50-an sekian itu diganti. Aslinya kan nggak begini, lebih tua gitu. Nah, itu di belakang itu kelihatan itu ada Ini. ruang terbuka yang sering dipakai untuk rapat dan sebagainya. Iya. Enggak, ini Pak Rusdi. Pak Rusdi waktu ke sana ngelihat patung ini nggak di? Ini patung atau apa nih Pak Rusdi? Saya nggak ingat. Ya, patung Patung ya. kuno. Ya mungkin Oh, oke, orang oke. purbakala anggap bagus juga ditaruh sini. Iya, tapi ini nggak terlalu jelas ya patungnya nih ya, apa nih? Hmm, oke. Nah, ini di belakang ya Nah, Pak itu Rusdi ya? dia yang saya lihat, saya bilang di belakang itu Ah, ada ruang, ya ada atapnya, ah. tapi ruang terbuka. Jadi kiri kanannya itu bolong. Kayak pendopo gitu ya Pak Rusdi ya? Ya, ruangan terbuka lah. Hmm, Selama Indonesia merdeka tahun 50 ya, sampai menjelang tahun 60-an itu, tempat ini sering dipakai untuk pertemuan-pertemuan, khususnya sebelum pengakuan kedaulatan itu tahun 49. Memang ini adalah daerah yang Republik Indonesia itu berperan untuk mengundang tamu, ya kan, untuk mengadakan rapat-rapat resmi. Jangan dipikir sudah di Istana Merdeka. Istana Merdeka masih dikuasai kolonial itu. Di ruang inilah kita menyelenggarakan gitu. Bangga ya, bangga juga. Ini ngomong-ngomong itu ya Pak Rusdi ya, tahun 46 Bung Syahrir ini kedatangan putusan pemerintah nasionalis Cina ya. Ya. Alhasil banyaklah tamu-tamu yang datang ke sini, ke daerah Republik ini. Ini sebelah kanan kan ini ya, apa namanya, Agus Salim ya Pak Rusdi ya? Iya. Seperti Agus Salim nih ya, benar ya? Itu ya, di sebelah kiri itu adalah dapur. Sebelah kiri dapur ya. Sebelah kanan itu ada gudang, ada ruangan tamu, ya banyak lah. Saya punya lah foto-foto lengkap mengenai rumah proklamasi ini ketika sebelum dibongkar, dibuat dokumentasi. Nanti kita bahas yang itu ya Pak Rusdi ya, foto-fotonya Pak Rusdi ya. Banyak sekali. Foto-foto itu ratusan. Oh, kita bahas per 10 aja nih Pak Rusdi. Iya, sesudah proklamasi. Sesudah proklamasi ya. Sebelum gedung Pola itu eksis. Lengkap datanya ya Pak? Lengkap. Oke, ini harus ditampilkan nih Pak Rusdi ke masyarakat Pak Rusdi biar tahu. Oh iya. Kalau enggak nanti ceritanya jadi lain. Iya. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas itu menarik nih Pak Rusdi, yang foto-foto Pak Rusdi punya nih.
Jadi ini ketika rumah Bung Karno itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan setelah beliau dan keluarga pindah ke Jogja. Ya. Tempat ini dipakai sebagai kantor resmi pemerintah Republik Indonesia. Dalam persoalan ini kantor Perdana Menteri Sultan Syahrir. Kantor-kantor lainnya kebanyakan pindah ke Jogja gitu. Ini hanya kantor Perdana Menteri saja. Ya kan, dan beberapa unsur-unsur lainnya itu. Sama kantor penghubung tentara gitu. Nah, Pak Sultan Syahrir ini akhirnya ke Jogja juga nggak nih, Pak? Pada akhirnya? Enggak juga. Beliau itu tetap di Jakarta sampai dengan lepas tugas pada tahun 47 setelah persetujuan Linggarjati gitu ya. Sorry, tahun 46 ya betul, tahun 47 setelah menjelang agresi Belanda pertama. Sebelum beliau berangkat ke India itu, tempat ini masih dikuasai pihak Republik Indonesia. Gitu. Oke, ini ada Bung Karno nih, Pak. Ini adalah pada tahun 45, pada bulan September, terjadi serah terima dari Kabinet Republik Indonesia yang pertama, namanya Kabinet Presidensial. Pimpinannya adalah Bung Karno sebagai presiden, Bung Hatta sebagai wakil presiden. Gitu ya. Nah, ketika itu diserah terimakan, sudah dalam kabinet ministerial. Yang sebelah kiri ini adalah orang-orang dari kabinet pertama. Yang sebelah kanan ini adalah kabinet yang baru, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Ada itu daftarnya itu. Saya juga kagak ingat satu persatu. Ya kan? Orang-orang baru. Yang ketika itu banyak dikatakan tidak pernah terlibat dengan kekuasaan Jepang. Gitu. Ada cerita tersebut. Ngomong-ngomong, ini ada lukisannya Basuki Abdullah ya, Pak Rusdi, sebelah kanan ya. Itu berarti Bung Karno sebelum Indonesia merdeka udah bergaul dengan Basuki Abdullah ya, berarti Pak Rusdi. Teman baiknya itu. Itu gambar Ibu Fatmawati itu. Iya, betul. Lukisan itu sebetulnya digambar waktu Ibu Fatmawati sudah di Jakarta, mau memperlihatkan Ibu Fatmawati itu di Bengkulu ya. Bengkulu. Ya. Tetapi waktu itu Pak Basuki Abdullah itu banyak mengambil panorama lingkungan masih Bengkulu. di ND. Di ND. Di ND. Nah, itu gambar yang di belakang Bung Karno itu adalah gambar di ND, di tepi laut di ND. Oh, oke. Kabarnya katanya saya nggak tahu sebelah mana itu ada pulau ada pohon sukun. Karena Bung Karno sering berada di situ dan merenung mengenai Pancasila. Gitu. Ceritanya. Ini ya jelas nih ya. Nah, ini lebih jelas nih tulisannya. Nah, ini adalah sudah dalam pemarahan persetujuan Linggarjati. Sudah tanggal 15 September. 15 November tahun 46. Itu kan dari tanggal 11, 12, 13 di Linggarjati, kemudian pindah ke gedung ini untuk pemarahan. Itu tampak mantan Perdana Menteri Skemerhorn yang duduk bersebelahan dengan Bung Syahrir sedang memaraf. Di sini waktu itu udah ada sofa ya Pak Rusdi ya? Komisi Pak Rusdi, tahun 40-an udah ada sofa ya? Kursi sofa udah ada ya? Iya. Tapi bukan dari karet busa.
dari kelapa pun serabut kelapa. Oh gitu ya, rambut kelapa ya. Luar biasa. Ini Nah, di ini sebelah mana nih gambar Pak Rusdi? ini waktu penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 49. Ada tuh tulisannya di bawah. Itu di situ adalah rombongan dari Republik Indonesia bersama-sama dengan rombongan dari BFO. Bijzonder Federal Overleg, dari Permusyawaratan Negara-Negara Federal. Mereka duduk di satu meja untuk membahas mengenai Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nah, ini posisi ada di mana nih Pak Rusdi? Di belakang ya? Ini di dalam. Di tengah di ya? dalam. Di tengah ya. Oh, okay. Rumahnya itu besar. Makanya luas nanti juga kita ya? akan bahas ruangan per ruangan ya. Nanti akan kita bahas. Dan kita berpatokan juga pada peta rumah. Besar itu rumahnya. Ada piano, ada macam-macam di sini. Nah, ini adalah detik-detik tahun 49 ketika Bung Karno kembali dari Jogja. Beliau mementingkan untuk datang ke Pegangsaan 56 ini, dan di sana bertemu dengan masyarakat yang hadir di situ, menggambarkan kalau beliau ingin mengenang kembali masa-masa awal. Dan resmilah ketika itu tempat ini dijadikan Gedung Indonesia. Jadi Bung Karno itu sudah menyerahkan rumah pribadinya ini kepada pemerintah gitu. Oke, 24. Nah, ini. Nah, sedikit mundur, ini adalah gambaran pada tahun 45. Ada peristiwa ya di tahun 45 itu yang disebut adalah menyambut berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP ya. Itu di muka rumah ini Bung Karno pasang meja tuh. Ini di Jalan Pegangsaan Timur ya Pak Rusdi ya? Ya, iya. Di sini liwatlah rombongan pawai. Macam-macam, ini pawainya ada polisi, ada macam-macam, besar-besaran menyambut berdirinya KNIP. Setelah sekian puluh tahun, foto-foto ini jarang sekali digunakan dan kadang-kadang diambil begitu saja sebagai bahan visual menggambarkan peristiwa 19 September gitu. Padahal lain. Beda ya. 19 September, bukan 19 September 45, tapi ini tanggal 31 Agustus tahun 45. 30 Agustus apa 31, Pak? Situ tulisannya apa? 30. Iya, 30 Agustus. Oh, 30 Agustus ya. Caption asli. Ya. Oke. Nah, ini nah, inilah rumah Bung Karno ketika ditinggali oleh beliau. Rumah ini seperti ada di informasi yang sudah-sudah. Sebelumnya adalah rumah instansi pemerintah Belanda. Yang terakhir tinggal ini adalah seorang ahli hukum Belanda. Ketika zaman Jepang datang, ya seperti biasa ditangkap dia, masuk penjara. Rumah ini ditinggali oleh istri dan anaknya. Ketika rumah ini dibutuhkan untuk Bung Karno, maka kepada istrinya tadi diminta untuk pindah ke tempat lain. Dan ini adalah tahun 45, kira-kira pada bulan Oktober. Ya, Oktober November ini. Bung Karno sudah tinggal di sini selama 2 tahun, sejak tahun 42, 43. Ya.
dan beliau sudah berkenan untuk menanam. Nah, itu. Menanam ada marmer tulisan IR Soekarno. Jadi Itu Bung bisa Karno mulai menempati rumah ini dari tahun berapa nih Pak Rusdi? tahun 42. 42 ya. Ya, tahun 42. Jadi yang mengatakan bahwa ini mau merdeka nih, Bung Karno butuh rumah, terus segera rumahnya dibuatkan. Itu nggak benar ya Pak Rusdi ya? Bukti-bukti otentiknya nggak ada. Yang otentik Nggak adalah ada ya. kita punya banyak sekali foto-foto yang menggambarkan detik-detik Bung Karno pindah ke rumah ini. Kalau lihat ini ya, tembok ini, mestinya itu ada bekas sisa pagar yang lebih tinggi ya, itu ya. Iya, iya, iya. Bisa jadi dulunya zaman Belanda itu tinggi, tapi oke lah. Yang pasti tidak ada pagar depan dan jalannya lurus tuh. Lurus ya. Sampai ke rumah beliau. Oh ya ini. Nah ini jadi setelah merdeka ya. Ini adalah tanggal 4 Oktober. Itu ada kesalahan dibilang September situ ya. Oktober. Ini ada tanggal 4 Oktober. Sorry. Iya, 4 Oktober, Oktober ketika Bung Karno Bung Karno memperkenalkan anggota kabinet baru. Jadi ini diadakan rapat pers, ada open, ada pertemuan pers untuk wartawan-wartawan Indonesia dan asing. Jadi duduklah itu para menteri-menteri di situ. Ketika itu sempat dibikin film. Ini filmnya ada nih. Ada ya, ada filmnya ya. Ini yang ini orang Belanda nih ya, lagi muter ya. Ya. Orang Belanda orang mana nih? Nggak tahu. Jadi dia itu adalah wartawan. Wartawan yang berhasil membawa alat kamera film. Ini lengkap, ini kamera peristiwanya lengkap. Bung Karno mengkoleksi, Pak Rusdi ngomong-ngomong, Bung Karno mengkoleksi lukisan-lukisan ini sebelum Indonesia merdeka ya berarti Pak Rusdi ya? Lukisan iya ini lukisan orang memanah ini. Hengantung ya nggak salah pelukisnya oleh Hengantung, ya. Berarti dan sebelum Indonesia merdeka ada 2 buah lubang ditembak oleh Belanda nih. Iya, jalan besar tuh. Jedar. Waduh. Sebelum Indonesia merdeka udah mengoleksi lukisan berarti ya, Bung Karno ya, Pak ya? Beliau sudah mengenal banyak para pelukis-pelukis baik Belanda, Cina, Arab. Rumah ini pas Pak Rusdi masuk udah dihiasi lukisan ya, Pak? Banyak lukisan-lukisan sebelum dibawa ke Jogja. Sekarang lukisan ini banyak ada di Bogor dan ini foto lukisan pemanah ini sudah dibikin repronya. Repro yang asli udah hancur ya. Sudah aslinya kan di atas triplek. Udah hancur. Jadi bikin ada tuh semua di koleksi istana. Nah, ini ketika Bung Karno belum memiliki Paswalpres, maka para pesilat dan pemain ujungan namanya, silat Betawi itu. Betawi pinggir, ujungan. Wah, ini silat Betawi ya Pak Rusdi ya? Orang-orang silat Betawi ya? Tapi bukan Betawi tengah, Betawi pinggir nih, ujungan. Betawi pinggir ya? Iya, bisa menggunakan toya. Toya itu yang kemudian bisa difungsikan sebagai bambu runcing. Tapi bisa dilihat tuh kakinya tuh banyak korengan zaman itu. Tapi mereka ini adalah juru silat. Nah, mereka adalah anggota dari barisan pelopor itu pakai tanda kan. Di kiri dadanya itu ada gambar banteng barisan pelopor. Oh, ini gambar banteng ya? Iya, ini nanti diganti oleh pasukan polisi. Jadi ketika 17 Agustus sebelum polisi bergabung, polisi Jepang bergabung, maka yang jaga ini mereka jago-jago silat Betawi. Belum ada seragam ya Pak Rusdi ya waktu itu ya? Belum. Pokoknya
merdeka atau mati deh untuk bela presidennya. Iya, betul Fakta betul. sejarah juga. Eh, Oke, ini Nah, inilah yang Bung sudah Syahrir. tahun 46, tempat ini dipakai, gedung ini sebagai kantor Perdana Menteri. Mm-mm. Tahun 46 sehabis peresmian, ini adalah para perwira-perwira ada tentara dari kantor penghubung tentara ini, ya kan, Mm. dengan senjata. Di sini Bung Syahrir berdiri bersama dengan Ali. Ali ini adalah putranya dari uh, 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 adalah seorang keluarga ayahnya dari Das Alwi, namanya Ali Alwi ini. Ali ini yang kecil apa yang gede? Yang kecil, yang kecil, yang kecil. Yang kecil. Nanti beliau ini jadi penerbang angkatan laut. Nah, waktu peristiwa Trikora, pesawatnya jatuh, beliau gugur. Oh, ini Ali ini yang kecil ini ya? Iya, Yang jatuh ini ya, Ali ini. Iya, tapi nanti ini kan tahun 45. Oh. Nanti tahun 46 itu nanti sudah Iya. tahun 60-an. Pesawatnya jatuh. Gugur beliau. Apanya Des Alwi, Pak? Tadi? Ini dia untuk merintis ini kan ayahnya nih Alwi ini. Itu tinggalnya tuh di anu tuh di apa namanya, di Senen, di namanya Jalan Narada tuh. Oh, yang Keramat itu bukan? Bukan Keramat, di apa namanya sih daerahnya itu, Tanah Tinggi ya. Mereka dulu tinggal di Ambon, pindah kemudian karena anak-anaknya banyak di Jakarta. Das Alwi kan anaknya juga di Jakarta. Alhasil begitulah cerita. Ini yang ngajak Pak Syahrir ya? Iya, tentu saja itu sudah dianggap family, sudah dianggap keluarga Bung Syahrir. Oke, ini 3 serangkai Nah, ini ya. pada satu hari di tahun 45, Bung Syahrir dipanggil oleh Bung Hatta, oleh Bung Karno untuk berbicara dari hati ke hati ketika saat itu ada dipikirkan menawarkan kepadanya untuk menjadi Perdana Menteri. Oh, ini sebelum jadi Perdana Menteri ya, Pak? Tahun 45 kira-kira ini pada bulan September. Nah, gitu setelah proklamasi itu. Jadi kesediaan Bung Syahrir itu kemudian resmi ditetapkan tanggal 14 November, Bung Syahrir resmi diangkat sebagai Perdana Menteri. Ini posisi di mana nih, Pak? Di belakang rumah. Di belakang rumah ya? Ya itu kan itunya tuh, pagernya tuh. Iya, itu kursi rotan padahal ya. Kursi rotan taruh di outdoor ya. Mungkin ya, buat keperluan foto aja ya. Ini kan kayak kebun. Ini kebunnya Bung Karno ini. Dimana beliau menanam ini ketika Ibu Fatmawati mengandung Guntur itu tahun 44 kan gitu. Jadi ini peristiwa ini adalah peristiwa rembukan untuk mengajak Bung Syahrir menjadi Perdana Menteri gitu ya. Perdana Menteri ya. Oke. Kira-kira nih akhir 45. Nah ini ini adalah maket tua ini. Saya nggak tahu maket ini ada di mana. Menggambarkan itu yang ada batas pagernya itu tanah rumah ini gitu. Nanti dikembangkan ke kiri dan ke kanan seperti yang kita kenal sekarang ini. Batas dari jalan Penataran dan jalan apa tuh? Ya, yang kanan ini ya Pak Rusdi ya. Iya. Dulu nggak nyampe sini berarti Pak Rusdi ya. Sampai dulu panjang